Kerjaan sehari-hari, ya. Saya kasih gambaran soal presentasi supaya Anda tuh kembali ke dasar, kembali ke basic, dan memang itu pekerjaan kita. Kalau nggak presentasi terus ngapain? Tunggu, sebelum itu saya tanya dulu, berapa, Anda tahu nggak? Di dunia MLM Indonesia, di dunia APLI ini, MLM kan ada organisasinya namanya APLI ya, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Anda tahu nggak datanya, di Indonesia itu berapa orang terdaftar di MLM? 3 juta. 3. Iya, 3 juta, 4 juta. 4 juta. Jadi waktu itu 4 juta, jaringan saya 3 juta. Buat sih. Iya, waktu saya cek, APLI menyatakan ada di Indonesia terdaftar 4 juta gitu beritanya kan, jaringan saya 3 juta. Oh, berarti 1 juta di luar saya. Oke. Nah, berarti Indonesia berapa? Pesertanya, penduduknya 250 juta, 250 juta. Ada yang lahir barusan 250 juta satu, 250 juta dua, 250 juta tiga, terus bertambah 250 juta. Masih banyak nggak? Masih. Tapi kenapa kau bilang sudah habis orang Makassar ini? Sudah tahu semua, sudah susah. Lu ngomong pakai data atau lu ngomong pakai perasaan? Yang bener lah. Jujur Bapak Ibu, jangankan Anda, leader sini saja sambil cuci mobil, sambil salon mobil. Kalau saya sambil beli mobil, sambil beli rumah. Apapun urusan saya, selalu orang itu bisa join dengan saya, join dengan dia. Kalau saya mau semua orang itu join, tinggal saya mau apa enggak. Bukan tergantung dia, tergantung saya. Jangan ngomong, sampai hari ini pun seperti itu. Tinggal saya mau apa enggak gitu. Saya pilih-pilih nih orang, ada nih orang. Sorry, enggak sembarang orang. Kalau dulu kan semua orang sampai jalan, lari semua orang. Tarik semua, nggak ada yang mau. Sekarang orang mau, aduh saya lihat dulu. Coba tinggi badan kan? Lengan kurang lengan, lebar dada. Senilainya itulah. Tapi itu betul Bapak Ibu. Suka saya mau terima atau enggak? Saya kalau ketemu orang, saya mau ajak ngomong saya pilih-pilih dulu. Akhirnya dia ngajak ngomong. Dia ajak ngomong lagi. Join lagi satu nih. Saya lagi sibuk, lagi repot, lagi malas ngomong. Begitu. Itu kisah nyata sampai hari ini seperti itu. Apapun yang saya kerjakan semuanya bisa join kalau saya mau. Terus kok Anda bilang sudah habis penduduk dunia ini? Matematika di mana? 4 juta, 250 juta. Yang 4 juta ini pun bisa di-delete loh. Kan ada setiap tahun kalau nggak belanja di-delete kan? Berarti kan dia nol lagi. Ya dong, berarti kan bisa lagi. Berarti kan 4 juta juga turun naik kan? Betul nggak? Saya nggak tahu di tempat lain bisa delete nggak. Tapi di TS kan kita ada auto delete kan? Kalau nggak aktif dia akan, berarti kan balik lagi tuh. Berarti angka 4 juta itu belum tentu 4 juta loh. Betul nggak? Masih ada 250 juta. Waduh, 250 juta. Dan pasar kita itu oke, siapa? 250 juta ini kan ada orang tua yang udah tua banget, ada bayi gitu ya. Oke, berapa? Maksudnya spesifik. 250 juta itu spesifik siapa? Umur 17 tahun ke atas, betul nggak? Ya kan, jadi nggak nyampe 250 juta ya. Oke, tapi kan banyak juga. Nah, sekarang kita fokus. Berarti yang pasar kita adalah yang punya KTP ya, 17 tahun ke atas. Sekarang saya tanya. Kita punya tim nih, satu ruangan. Besok kita gerak. Hashtag presentasi semua orang. Saya hashtag saya nggak ngerti soalnya. Saya nggak ngerti gituan, cuma ikutan aja kan. Hashtag habiskan Makassar, pagar-pagar gitu kan. Habiskan Makassar. Kita semua serang semua 17 tahun ke atas. Kira-kira semua orang jualan ini bergerak besok, habis nggak 17 tahun di Makassar? Tidak.
Tidak. Habis? Tidak. Taruhan nggak? Mau taruhan apa? Mau taruhan semua? Rumah, mobil, harta? Saya bilang nggak habis. Mau taruhan? Ayo, mulai. Banyak. Benar. Saya bilang nggak habis. 1 juta aja seorang 1 juta. Taruhan kita. Habis nggak? Tidak. Mau sejago apa Pak Haji? Mau sejago apa Bu Lili? Mau sejago apa ini mereka ganteng-ganteng ini? Pasti ada yang nolak. Pasti ada yang nggak mau. Habis, nggak mungkin habis. Pasti ada yang bilang besok ya. Nah, besok aja udah. Bukan besok kan? Lusa kan sudah bukan besok. Maksud saya adalah kalau besok 17 tahun ke atas nggak habis, besok lusa sudah ada orang baru, jutaan orang umur 17 tahun baru. Nggak percaya? Nongkrong lah kau di RT di kelurahan kan. Besok kita presentasi belum Pak, 17 tahun besok. Oke besok kita kembali ya, baru dia punya KTP. Besok saja belum habis, lusa sudah ada orang baru umur 17 tahun. Belum habis lagi lusanya lagi, masih ada lagi. Jadi janganlah kau omong kosong bilang penduduk habis. Yang ada saja belum beres-beres, datang lagi orang baru. 17 tahun ke depan, yang hari ini oe-oe, kau belum habiskan itu Makassar. Belum lagi Sulawesi, belum lagi Indonesia. Belum habis itu yang 17 tahun. 17 tahun kemudian yang oe-oe hari ini, dia 17 tahun. Berapa banyak? Kayaknya sampai mati hidup. Nggak akan pernah habis. Itu yang tepat. Jangan kau bilang sudah habis, semua orang sudah tahu. Mau ratusan tahun pun tidak akan pernah semua orang tahu. Tepat? Betul ya? Berarti pasarnya akan selalu ada. Itu saya kasih contoh umur 17 tahun. Sekarang saya kasih lagi yang lebih kecil lagi supaya Anda. Apa universitas yang besar di Makassar? Hasanuddin. Unhas. Kita serang Unhas. Kau fakultas ini, teknik, kau fakultas apa? Ekonomi, kau fakultas kedokteran. Kita sikat. Yakin nggak habis? Tidak. Kita semua orang jago-jago, cantik-cantik, keren-keren begini kok. Jago ngomong, luar biasa. Nggak pakai ngomong, join semua. Langsung begini. Itu pun nggak habis loh. Karena kan ada yang di toilet, ada yang di balik pohon, nggak kelihatan, balik genteng. Kelihatan tatapan mata kita. Bisa kita tuh jago banget, kita kayak X-Men. Asli asal keluar. Join. Taruhan yuk, habis nggak orang itu fakultas? Kasih waktu sampai berapa bulan itu, semester sampai setahun lah. Selesai nggak? Satu fakultas, satu kampus, selesai nggak? Tahun depan muncul orang baru, mati. Baru satu fakultas, baru satu kampus. Belum berapa banyak fakultas di Makassar, berapa banyak kampus di Makassar. Hei bangun Pak, bangun dulu. Jangan kau kayak cicak dalam tempurung. Mana ada cicak dalam tempurung? Jangan kau katak dalam dinding. Katak di dinding. Katak dalam tempurung ya. Jangan kau kayak katak dalam tempurung. Keluar ketawanya telat. Sudah lewat itu, kenapa baru ketawa? Baru sadar. Cicak dalam tempurung, katak dalam dinding, baru ketawa. Maklum delay kan kita ini. Ya kan, BBM naik ya, molor ya, kebiasaan molor ya. Jadi suara juga molor. Sudah lewat dia baru, nah nanti di VS lucu lagi nanti pasti, ya. Di sini ketawa belakangan, wah ketawanya. Baru dia barunya, maklum, delay. Orangnya kurang bagus ini, suaranya kok nyampainya telat. Dia bilang sudah bagus Pak, berarti orangnya telat. VS habis dia. Lo hati-hati ya, kalau nanti di VS ketawa mau telat, habis kau semuanya langsung. Hati-hati lah, kita mesti ketawa tepat waktu. Tepat, pas lucu ketawa. Jangan lucu lewat baru ketawa. Semua orang melihatmu. Muka untuk di mana itu semua melihat. Nanti kita lihat di VS ya, siapa yang ketawa paling telat. Oke, jadi mau sampai kapanpun tidak akan pernah habis manusia di Makassar, di Sulawesi.
Sulawesi Selatan, di Sulawesi, di Indonesia Timur, di Indonesia. Baru bahas Indonesia nggak pernah habis. Emangnya bisnis kita hanya di Indonesia? Enak aja. Saya kalau terima bonus, lucu-lucunya ada Kroasia, ada United Kingdom, ada Ghana, Afrika, ada Brunei, ada Hungaria, ada lucu-lucunya, ada Jerman gitu ya. Yang paling besar memang Indonesia, Hong Kong, Malaysia ya Pak. Itu udah biasa kan TKI di mana? Kita di sana besar. Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Malaysia itu paling besar 3 memang. Yang lainnya lucu-lucu, lumayan Bapak Ibu. Nama-nama lucu Bapak Ibu. Ada lagi dari Brunei kadang-kadang, lagi dari Kroasia. Apa itu? Apalagi dari mana? Jerman, Afrika. Bahkan negara-negara yang belum pernah saya datang, saya nggak tahu. Store uang mereka. Iya. Berarti bisnis kita se-Indonesia atau sedunia? Masih berani habis satu dunia penduduk bumi ini, kan? Kau matamu lasernya sampai sedunia enggak? Itu semua yang kena langsung join semua sampai sedunia. Naik pesawat saja mahal mau sedunia. Kapan nyampainya habis itu sedunia? Betul tidak? Berarti pasarnya terlalu luas. Bagaimana? Jangan anggap remeh kuasa Tuhan gitu loh. Bumi ini luar biasa. Bumi ini luar biasa. Jangan anggap remeh. Habis. Ngomong habis. Otakmu habis tuh. Otakmu habis. Bukan bentuknya habis, otakmu udah habis. Nyalain lagi dong otaknya. Masih banyak itu pasar di luar sana. Terlalu banyak. Siap ya? Nah, oke. Terus pasar sudah ada. Kenapa nggak presentasi? Takut apa? Presentasi takut apa sih? Bangkrut, busuk makanannya. Takut apa? Ditolak. Takut apa? Presentasi itu takut apa sih? Kalau namanya presentasi takut apa paling risikonya? Ditolak. Sakit nggak? Di mana sakitnya? Di sini? Sini kah? Di hati ya? Ditolak itu sakit hati ya? Ada masalah dengan keuangan nggak? Tidak pakai modal? Tidak pakai risiko kan? Hanya sakit hati saja. Terus juga kenapa sakit hati? Kenapa harus sakit hati? Cuek aja, enjoy. Kan prosesnya. Ya kan? Emang kamu maunya semuanya terima gitu? Kalau semua terima, habis dong. Gimana sih? Habis gak mau? Tolak gak mau? Otak lo error. Bingung kan sekarang? Semua habis. Jangan dong. Oke. Terus ditolak? Gak mau. Jadi semuanya terima. Habis dong. Nah, bingung kan? Bingung kan? Ruwet otakmu tau? Ya memang otakmu yang ruwet kok. Bukan kondisinya, memang otakmu yang ruwet. Jadi maunya apa? Mau presentasi? Wajar gak ditolak? Wajar dong. Terima? Wajar juga. Lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang tolak supaya bumi berjalan bagus. Orang kaya sama orang miskin harus lebih banyak yang mana? Coba jawab, cepat. Harus, sudah kencang salah lagi. Gak apa-apa, kan latihan supaya nanti gak salah. Saking semangatnya. Orang kaya sama orang miskin harus lebih banyak mana? Miskin. Lebih banyak orang nginap di hotel atau lebih banyak yang punya hotel? Nginap di hotel. Lebih banyak orang yang punya pabrik mobil atau yang beli mobil? Beli mobil. Kan itu berubah. Bagaimana keadaan dunia? Masa semuanya orang sini bikin pabrik mobil? Yang beli siapa? Itu. Yang beli siapa? Kalau semua orang ini punya hotel, yang nginap siapa? Semua orang buka pom bensin, yang isi bensin siapa? Kasihan itu. Ya kan? Jadi jangan bingung kalau misalkan orang miskin lebih banyak daripada kaya. Negatif harus lebih banyak daripada positif. Miskin harus lebih banyak daripada kaya supaya kondisi stabil. Betul tidak? Betul. Negatif lebih banyak berarti itu pasar kita. Iya dong. Kalau semua positif kita belum ngomong, join. Siap di presentasi. Bagaimana dong? Kalau semua orang positif, stres nggak kita kumpul di sini? Kan habis orang Makassar di luar sana.
tinggal 2 waktu deh, kumpul di sini deh. Oh, teman-temanku habis di luar sana. Pak, tolong ya, saya nggak bisa ikutin ini. Kenapa? Takut habis. Terlalu positif. Belum ngomong, sudah join semua. Habis Pak, tolong Pak. Alasan kemanusiaan Pak, tolong. Tapi kan tidak. Banyak orang negatif, justru itu pasar kita. Bersyukurlah orang negatif. Karena kalau kita positif, di antara orang negatif, kita dapat kesempatan merubah orang negatif jadi positif. Ketika mereka berubah, duitnya masuk. Belum, terima kasih dong, seperti itu kondisinya. Makanya otak itu harus yang benar, jangan ruwet gitu loh. Setrika dulu biar nggak ruwet, kata Pak. Disetrika dulu, ya biar halus. Ya, ini kan sekarang lagi proses setrika, Pak. Kalau masih nggak itu juga masukkan neraka, Pak. Kalau masih nggak sadar ya, direbus di neraka supaya sadar. Jadi jangan komplain dengan kondisi dunia karena memang seperti itulah kondisinya. Bagus. Banyak yang negatif, banyak yang miskin, banyak yang nolak. Bagus. Betul tidak? Betul. Nah, Betul. bingung ya. Lalu kalau misalkan tanya nih sama si leader sini, siapa yang sudah pernah menolak sudah pernah ditolak sampai 1000 kali? Tanya sama dia. Belum. Tanya siapa orang di depan sini yang sudah pernah ditolak 1000 kali? Siapa jamin? Belum. 1000 kali saja sudah belum pernah. Kau sudah jemput aku pakai seri 5, bosku. Bosku ini belum pernah ditolak sampai 1000 kali, tapi sudah jemput saya pakai BB seri 5. Kok sudah sukses Pak? Kan saya di NetP kan mengatakan ditolak sampai 1000 kali. Hajar, belum selesai, sudah sukses. Saya saja daftar nama saya dari dulu masih unyu-unyu di kos-kosan saya tulis itu ada 150 nama. 150 daftar nama saya dan sampai sekarang belum habis dan nggak tahu kemana kertasnya. Belum selesai 150 nama itu. Sudah keterlaluan seperti ini. Tak tahu lagi di mana kertasnya. Jadi lu jangan bohong dong. Gue 150 namanya nggak selesai, 1000 aja apalagi. Sedangkan saya jelas di starter pack bilang 1000 kali ditolak, lewati prosesnya, ya kan? Gak nyampe 1000 udah keburu sukses. Nah sekarang saya tanya, kalau misalkan Anda adalah orang yang paling terkutuk di dunia, hina, terkutuk, banyak dosa, dibenci malaikat, disayang setan, semua hal negatif menempel dalam dirimu, kegelapan meliputimu, wajah-wajahmu itu wajah-wajah susah. Terserahlah kau mau ngomong apa. Misalkan kau kan suka begitu kan, suka jelek-jelekin kan? Bukannya saya dengar orangnya suka ngeluh tuh, saya tuh tak bisa Pak, jelek-jeleknya semua di saya Pak, ngomongnya jelek aja, seneng gitu. Kalau sama upline tuh senengnya ngeluh gitu kan. Kalau dimotivasi tuh kayak nggak enak gitu loh. Kalau misalkan kalau ngeluh tuh kayak gimana gitu loh rasanya. Indah sekali dunia kalau kita ngeluh ya. Terus masalah ke masalah ini kucing saya Pak, semua Pak, ikan koi saya Pak, semuanya masalah Pak. Kami semua masalah. Oh, terserah. Anggap saja Anda adalah orang paling bermasalah di dunia. Jadi Anda 1000 kali. Misalkan nih, akhirnya Anda mencapai 1000 kali tolak. Ya kan? Memangnya kenapa sih kalau 1000 kali tolak? Mati itu kan enggak. Ya kan? Thomas Alva Edison aja 2000 kali lampunya. Ada buku bilang 2000, ada buku bilang 10.000. Ya kan? Tuh Thomas Edison. Untung dia nggak stop. Untung bukan orang Makassar dia. Untung dia bukan Thomas Alva Edison gitu. Untung dia bukan orang Makassar. Kalau dia orang Makassar, stop dia. Tapi karena dia bukan orang Makassar, dia lanjutkan. Akhirnya ribuan kali pun dilewati, akhirnya lampu tercipta. Betul tidak? Berarti untung ada seorang Thomas Alva Edison yang tidak pernah berhenti, ya kan? Nah sekarang Anda sampai 1000 kali. Memangnya kenapa sih 1000 kali? Nah, Bapak Ibu, ini kan minimal udah di atas 98 ya. Bro, layan-layan lah. Kalau layan-layan itu kan bonusnya kan udah bau-baunya ada puluhan juta gitu ya bonusnya. Bonusnya udah puluhan juta, bahkan ratusan juta ya. Nah sekarang kita tanya, kalau di deposito supaya dapat bonus
supaya dapat bunga puluhan juta harus berapa masuknya? Berapa? Tanya Pak Haji yang keuangannya. Berapa deposito supaya bisa pancing hasilnya puluhan juta? Ya miliaran, 50 miliar mana? Ya kan? Karena kan sekarang cuma ya setahun aja kan ya 5% lah, 5%. Sebulannya ya anggap setahun 6% supaya bulat. Setahun 6%, sebulan berapa? 0,5. 0,5 jadi. 0,5 ya? Gak nyampe 1%, ya 0,5. Jadi 0,5% kalau duit kita masuk ke bank itu 0,5% setiap bulan bunganya. Kalau bunganya itu puluhan juta, berarti kita mesti masuk miliaran sampai puluhan miliar kayaknya Anda itu. Ya kan? Berarti Anda untuk menjadi para bros and above mendapatkan puluhan juta per bulan bonusnya, berarti seperti punya deposito mau miliar apa puluhan miliar? Puluhan miliar. Oke. Berarti Anda ketika mencapai bros and above seperti punya deposito puluhan miliar. Seperti karena bisa menghasilkan uang setiap bulan seperti bunga puluhan juta. Betul tidak? Nah, kita mundur lagi tuh. Berarti kalau puluhan miliar dibagi 1000 berapa? Ayo cepat. Bisa ngitung nggak? Matematika lulus nggak? SD di mana? Puluhan miliar dibagi 1000. Miliarnya dipotong 1000. Berapa tuh? Puluhan juta kan? Betul? Iya. Puluhan juta kan? Betul tidak? Ya kan? Betul. Puluhan juta dikali 1000 kali Puluhan baru miliar. menghasilkan puluhan miliar. Iya. Duit masukin bank, keluar puluhan juta sebulan. Sepakat ya? Berarti 1000 kali dapat deposito puluhan miliar. Sama dengan per kalinya dapat puluhan juta. Berarti saya tanya, masalah nggak ditolak kalau dapat deposito puluhan juta? Tapi ceknya cek mundur. Ceknya mundur agak jauh, mundur banget. Nanti ketika Anda sudah sukses baru dicairkan itu. Tapi setiap kali Anda presentasi, Anda menghasilkan deposito puluhan juta. Coba saya tanya, rugi apa enggak ditolak? Tidak. Berarti harusnya ketika Anda besok di presentasi Anda presentasi ditolak, harusnya terima kasih dong. Aduh terima kasih banget. Aduh, tidak bisa berkata-kata ini. Jadi prospekku bingung, dia menolak, tapi Anda seperti mukanya seperti, oh dengan tulusnya aku terima kasih. Tidak bisa berkata-kata ini, aduh habis nih kata-kataku. Terima kasih. Prospeknya bingung, ada apa ini orang? Hanya orang beriman yang bisa mengerti. Ya, akhirnya Anda keluar dari rumahnya, terima kasih lagi. Di ujung gang Anda kesini lagi, terima kasih. Puluhan juta. Cek mundur loh. Ketika belok dari gang, tetanggamu lihat, orang gila. Biarin lah. Kita mau jadi orang gila seperti di depan sini kan? Ya. Jadi gimana tuh hitungannya? Takut apa enggak? Coba presentasi harusnya berani apa takut? Berani. Karena resikonya ditolak. Tolak. Kalau diterima syukurlah, kalau ditolak syukurlah. Karena ditolak, terima kasih dapat cek puluhan juta loh. Mundur, kalau sampai 1000 cair itu. Langsung Tuhan kasih bertubi-tubi bonus puluhan juta sebulan. Ya ampun. Padahal kenyataannya nggak sampai 1000 sudah sukses. Tapi Anda terkutuk sampai 1000. Lewatilah masa terkutukmu. Pasti sukses juga, luar biasa nggak? Sudah paling terkutuk pun pasti bisa sukses juga. Jadi Bapak Ibu sepakat ya, kalau kita presentasi harus berani, itu tugas utama kita. Jadi otaknya diganti kan. Makanya di dalam ada bukunya judulnya Berani Gagal. Artinya apa tuh? Berani gagal. Ya berani gagal. Karena di balik kegagalan itu disediakan kesuksesan. Ya kan? Mau berenang, tapi takut basah. Lucunya kamu. Mau sukses, takut nih gagal. Sama dengan mau berenang, takut basah. Pongoro. Pongoro itu otakmu. Ada
ada masalah ini. Berenang takut basah, sukses takut gagal, ada masalah di otakmu. Karena itu satu paket ya, boleh ya. Orang harus melewati kegagalan baru bisa sukses. Jadi ketika melewati kegagalan, enjoy, terima kasih, bersyukur. Tuhan lihat lo dari atas. Lu jangan kira Tuhan tidur, Tuhan gak pernah tidur. Lu naik motor, ban kempes-kempes, dituntun, datang ke prospek, naik tanjakan, capek-capek, sampai ke rumahnya. Orangnya bilang gak ada, gordennya dibuka terus ditutup, hidungnya ketinggalan. Itu hidungnya prospeknya ada tuh, kurang rapat ya tutupnya. Ada hidungnya, kurang ajar. WA-nya gak dibalas lagi. Undang orang prospek, bilangnya oke, on the way di jalan. Ternyata gak nyampe, ternyata dinyasar sampai ke bulan. Tidak masalah, Tuhan lihat, malaikat hitung dengan komputer paling canggih di dunia. Dia catat Bapak Ibu. Tidak ada sia-sia keringatmu itu, karena Tuhan itu melihat, lewati. Jangankan Anda, saya pun mengalami Bapak Ibu. Saya mau naik peringkat, saya mesti bersusah-susah payah. Tapi saya percaya Tuhan tuh lihat. Jadi lewati kegagalan tersebut, nikmati prosesnya. Anda akan terima ceknya, terima itu depositonya di belakang. Jelas Bapak Ibu? Makanya jadi orang kalau sudah mengerti itu harus berani gagal. Bukan takut gagal, berani gagal, berani presentasi. Tidak takut lagi. Jelas ya? Jelas. Itu networker ya. Kerjaannya apa? Presentasi. Presentasi berani apa gak takut? Berani. Kalau terima syukurlah. Kalau ditolak terima kasih. Tuhan senang sama Anda seperti itu. Langsung Tuhan bilang malaikat, gak sabar deh, kasihlah tuh berkatnya. Begitu loh. Iya, karena Tuhan kan lihat, ini orang sudah cukup belum? Sudah cukup tangguh? Sudah saatnya kirim berkatnya. Dan tanya sama orang depan sini, kalau sudah dikirim berkatnya, berlimpah-limpah, melebihi apa yang Anda pernah bayangkan. Melebihi. Coba tanya mereka, apakah mereka sekarang ini bisa kan biasanya kalau VS saya kan mereka nih itu waktunya nostalgia. Anda lihat aja, Anda belajar mereka nostalgia. Dulu aku seperti itu juga. Makanya mereka senang dengan VS saya, karena mereka dulu saya susah, untung saya begini. Semua orang jadi nostalgia karena mereka mengalami prosesnya. Mereka percaya, sekarang tiba-tiba udah sukses seperti ini. Ya, Tuhan kasih berkat melebihi apa yang kita bayangkan. Bayangkan tuh, karena surga itu sangat kaya kan? Ya kan? Anda minta, dia gampang kasihnya. Kirim pakai ekspedisi toh, saya tidak tahu juga ekspedisi surga itu pakai apa ya kira-kira. JNTK. Tapi pasti nyampe pokoknya berkatnya, tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Begitu. Jadi ketika sampai, Anda akan, Tuhan kami minta 100 kau beri 1000. Betul. Buktikan. Yang penting Anda harus berani. Ya, itu tugas pertama, networker atau presentasi. Ya. Kedua, user. Sudah tahu langkah kedua pemakai produk di 7 langkah. Ya kan? Punya impian dan sikap, lalu pakai produk. Kalau nggak pakai produk, apa yang mau diceritakan? Apa yang mau di-sharingkan? Kalau nggak pakai produk, apa yang mau diduplikasikan? Jadi kalau keluarga, kalau grup mau datang ke rumah, ada botol-botolnya itu, ada produk-produknya, nongkrong itu di atas meja, ya kan? Kalau Anda lagi di depan grup, di depan prospek, Anda bisa buka botolnya, Anda minum di depan dia. Kan Pak Haji suka begitu. Jadi, orang lihat gitu, bikin apa itu gitu. Kalau teman-teman mulai, kau minum apa itu? Karena kalau Anda minum di depan dia udah nggak mungkin negatif lagi karena lu minum. Tapi kalau lu nggak minum, nih, dia mundur, nih, apa tuh? Cyanida kah? Tapi kalau lu minum, dia nanya apa tuh? Apapun yang lu ngomong, dia masuk otaknya. Kan lu minum, gua nanya lu minum apa? Oh ini buat lemak. Sebelum makan minum ketosan supaya lemaknya nggak diserap. Oh ya, mau dong. Belum dipresentasi, tapi gua mau. Ya tapi tunggu dong. Belum dijelasin, ya tapi gua mau. Bingung loh, kok bisa begitu ya? Karena Anda ceritakan apa yang Anda alami langsung. Pilih mana coba? Pakai produk
Orang langsung respon, langsung percaya. Dan itu terduplikasi Bapak Ibu, mereka nanti begitu juga, grupmu juga begitu. Ya kan, sikat gigi odolnya pakai dia, shampoo-nya kan sudah keluar tuh, shampoo conditionernya. Nah, nanti body wash juga akan keluar. Pakailah serum-serumnya apa itu, Celestian, semua pakai. Jadi orang lihat, kenapa kok begini, kenapa kok begitu? Iya, soalnya pakai ini. Kenapa kurus? Kenapa rambutmu tebal? Kenapa apa? Oh iya zinc, oh iya odol, ya iya shampoo. Terkeluar semua itu, oh iya Vitalin. Pakai produk supaya menjiwai. Nah, Anda bayangkan, nih ya, ini penting nih. Suatu hari dulu di Jepang, tahu Jepang? Sudah pernah sana? Belum. Oke, masih jauh, udah tahu. Di hotel Jepang itu ada yang tahu nggak? Di Jepang di jalan apa itu? Yang ramai banget, apa namanya? Yang orang nyebrang, yang manusia semua itu namanya apa? Harajuku kan? Shibuya kan? Shibuya. Saya agak lupa. Shibuya kan? Harajuku atau Shibuya? Hara kiri, hara kanan. Entahlah itu salah satu. Shibuya apa Harajuku saya agak lupa. Itu kan manusia banyak banget nyebrang gitu kan? Gitu kan? Saya lihat di hotel, saya buka kode, saya lihat. Manusia tiap hari jalan, aktivitas, entah dia ngapain. Tapi gimana caranya saya bisa untung dari situ ya? Siapapun dia, apapun latar belakangnya, kemanapun dia pergi, gue gak mau tahu dia siapa, gue gak mau tahu dia ngapain, tapi gue untung dari dia. Berarti suatu hari gue mesti punya produk yang diminum sama mereka itu. Tanpa tanya, tanpa izin, tanpa permisi, tanpa lapor. Tiap hari mereka buka tehnya, kalsiumnya, munkortnya, dia minum. Omset masuk ke saya di seluruh dunia. Kejadian Bapak Ibu sekarang punya omset miliaran per hari. Saya juga nggak ngerti dari mana itu. Dari mana kira-kira ya? Jangan-jangan ibu itu kemarin minum apa buka-buka jadi saya masuk omsetnya. Saya kelihatan di visual, miliaran, miliaran. Setiap hari miliaran. Siapapun jaringan saya, latar belakangnya apapun juga, dari orang bawah sampai pejabat, saya tahu persis itu sih dipakai sama semua orang, mau artis juga pakai. Siapapun mereka, kenal atau enggak pun, yang penting mereka setiap hari minum produk dan omsetnya masuk ke saya. Terjadi Bapak Ibu sekarang, kok mukanya muka pengen, mupeng semua. Ya iyalah Pak. Itulah maksudku Pak. Bagaimana caranya bisa begitu? Simpel sekali Bapak Ibu, Bapak Ibu networker, Bapak Ibu user. Itu diduplikasi, selesai sudah. Orang join, orang pakai, orang join, orang pakai, orang join, orang pakai. Anda punya 1000 orang setiap bulan, omsetnya berapa itu setorannya? Keluargamu bingung, kerjaanmu apa nak? Cuma kadang-kadang jempolmu bekerja. Saya lihat itu jempolmu bekerja, tapi kau tidak pernah kerja tiap hari. Pertemuan seminggu beberapa kali, sebulan beberapa kali, tapi kok duitmu banyak nak? Kau jual apa? Keluargamu sudah bingung, mereka jungkir balik. Tapi kenapa kita begitu cepatnya kaya? Kaya mulia lagi, sukses mulia. Kita kan bukannya sukses jangan, kita sukses mulia. Jadi Bapak Ibu bayangkan, Anda punya jaringan dan mereka menghasilkan omset tiap hari karena kebiasaan networker dan kebiasaan user diduplikasikan. Jelas? Jelas ya? Dari jaringan sama dari produk aja udah setor omset tiap bulan. Mau kan ngerasain omset miliaran per bulan deh, nggak usah per hari. Mau nggak? Oh. Omset miliaran per bulan bonusnya udah berapa sebulan? Puluhan juta kan? 40 juta. Ya, 40. Berapa? 40 bisa, 40. Puluhan kan? Omset miliaran, bonusnya bisa puluhan juta. Bahkan ada yang bisa ratusan kalau bentuknya bagus. Di Bandung sudah biasa itu orang, maksudnya sudah banyak yang namanya 100 juta itu udah banyak, udah biasa. 100 juta itu biasa. Itu
Dulu kan jarang, sekarang udah biasa sih. Apalagi puluhan juta berantakan. Berantakan di mana-mana. Tapi kalau 1 juta itu juga udah banyak. Sudah banyak. Ya. Jadi Bapak Ibu, networker sudah, user sudah, ya kan? Tunjukkan kepada orang kita pakai produk. Kan punya medsos kan? Pintar-pintar lah kan? Odol kah? Apakah kita bisa branding kan di medsos kan gitu? Nextnya apa? Selling. Nah, ini seller itu tambahan, ya kan? Nggak cukup pakai produk di jaringan, jual, layani pelanggan kan ada di kebiasaan. 10-20 pelanggan, ada layani pelanggan. Karena ada orang-orang yang memang tidak mau gabung tapi maunya beli, banyak. Tiap bulan kerjanya beli, nggak mau bisnis, ada. Layani Bapak Ibu, jangan bilang nggak bisa, harus punya impian, baru boleh beli kalsium. Mau pesan Unicor, tidak bisa, tidak ada, bikin daftar nama dulu. Mau orang pesan teh, presentasi dulu di depan saya tes, baru boleh minum teh, kerajaan kuno punya, raja-raja, ratu-ratu yang minum. Oh, sini, depan mata saya, sini, buat janji, susah banget orang mau minum kiasin. Masa mesti punya semua itu? Ya kan, orang mau pesen renov, Anda tanya, apa itu? 773. Jawab, jika benar saya kirimkan. Susah sekali pesan produk di kamu. Iya, saya distributor sejati. Tampil ini kau itu, sentil kau itu. Memang ada itu pelanggan yang memang tidak mau apa-apa. Udah layani saja. Nanti kalau bagus, banyak nih akhir-akhir ini saya punya grup. Sakit, minum produk sembuh, join juga terakhirnya. Ngapa? Lewatin pelanggan dulu, join juga. Kalau nggak join juga nggak apa-apa, kan setoran terus pelanggan. Tiap bulan di follow. Mau jualan boleh mau jual boleh offline? Ya boleh lah, kan kita manusia kan ketemu manusia juga, ya kan? Masa tiap hari ketemu HP? Nah ketemu orang, jualan offline boleh, jual online boleh? Boleh juga, promosi-promosi di medsos, boleh. Jadi offline online jalan. Jadi kita bersyukur ada online, tapi bukan berarti harus online, dan bukan berarti online-nya jahat. Jangan, offline bagus, online bagus. Kan taksi ada yang online, ada yang offline. Dia terima semua kan, supir kan, offline juga, online juga. Hotel ada yang offline, ada yang online. Restoran ada yang offline, ada yang online. Boleh lah, ya kan? Bahkan ada buku baru yang mengatakan yang terbaik adalah yang seimbang, offline dan online. Ya sudah, Anda offline juga, online juga, tidak masalah. Jelas Bapak Ibu ya? Jelas. Jangan menyalahkan salah satunya, offline salah. Nggak mungkin offline salah, mas sampai seumur hidup juga kita akan offline. Ini offline apa online sekarang? Offline. Ulang-ulang, kita mau online. Kan nggak bisa, kita kan susah online kan. Kita butuh nggak kumpul di sini? Butuh. Iya. Kalau nggak kumpul mana kedengaran tadi ketawanya telat tadi kan? Ada nggak seru, ya kan? Nah, kalau di sini kan seru kita nanti kan, apalagi nanti aduh seru sekali pasti kan? Oke. Berarti offline perlu, online perlu nggak? Perlu lah. Kadang ada di luar kota, ada yang di luar negeri bahkan. Jalan aja offline online. Oke? Jadi saya bilang apa? NUS ya, networker, user, seller. Networker, presentasi kamu jaringan lah, apalagi dong kerjaannya. Berani tolak, jangan takut presentasi. Ingat, dikasih voucher, deposito, cek mundur. Biasa terima kasihnya itu ya, bersyukur jadi orang. Kedua, user, pakai produk supaya diduplikasi di depan grup, di depan prospek, di depan langgan, di depan keluarga, di depan teman, supaya dia lihat, ih kau seduh apa itu? Teh, woi, saya juga mau dong gitu, ya. Dan ketiga, selling. Tambah omset dengan cara jualan, layani pelanggan. Karena ada orang-orang yang memang maunya cuma belanja, nggak masalah, layani pelanggan. Jadi 3 ini NUS pekerjaan kita. Kalau Anda sudah lakukan NUS, Anda sudah membangun aset di TX. Jelas Bapak Ibu ya? Kalau sudah mengerti, siap nggak mengalami perubahan hidup yang luar biasa? Siap. Yang bener. Apalagi habis PS, terima resikonya. Terima loh. Bagi Anda yang mau berubah pikiran, takut mengalami kaya, jangan ikut PS nanti. Resikonya besar.
Resikonya luar biasa. Kalau Anda sudah ajak mereka datang, mereka akan meledak karena itu sudah kebiasaan. Fast. Tanya setiap sudah kebiasaan. Setiap fast saya datang itu pasti boom. Anda akan terima resikonya. Anda mau mundur, sekarang saatnya. Kalau sudah kaya, tidak bisa mundur. Anda ampun, bonus tiap minggu datang, tiap bulan datang, tiap 3 bulan datang. Anda bilang, ampun, menyerah, peace. Tetap aja itu bonus datang. Anda udah gak bisa mundur lagi. Gak bisa lagi hidup miskin. Mau miskin pun juga susah Bapak Ibu. Karena kita tergantung sama jaringan jutaan orang. Coba saya tanya, Pak Has mau berhenti? Berhenti kau besok? Berhenti saya bilang, berhenti. Tidak mau dia. Oh Pak, gimana caranya mau miskin? Awas kau besok jalan. Berhenti saya bilang. Ini fast terakhir. Berhenti kau. Berhenti saya bilang. Oh makin ganas dia. Ya Pak Haji semuanya mau berhenti. Hai, nurut dong. Gimana ini? Berhenti semuanya. Awas pas dia jalan. Ya coret kamu. Tidak ada yang mau berhenti. Anda semua berhenti ya. Berhenti. Berhenti. Ih, tambah kencang. Berarti bagaimana caranya omset saya tidak muncul miliaran kali? Berikan caranya. Saya tidak ketemu caranya. Saya harus menjalani hidup sukses. Saya tidak bisa keluar dari situ. Tidak bisa mundur lagi. Terpaksa saya harus menjalani hidup yang luar biasa. Mobil pun harus bertambah terus. Rumah pun harus bertambah. Nanti ada ceritanya. Semua itu saya lakukan demi Anda Bapak Ibu. Karena saya udah gak tahu lagi mau ngapain. Kemarin saya ngeluh sama Pak Haji. Pak Haji kita punya uang diapain Pak Haji? Terpaksa properti Pak Haji ya. Karena kita tidak bisa buka-buka rumah makan begitu. Kita kan tidak cocok. Nanti repot Pak Haji. Ya sudah terpaksa lah kita properti. Karena kita tidak tahu kalau mereka kan uangnya dimasukin lagi ke bisnisnya. Dimasukin lagi. Kalau kita mau dimasukin kemana Pak Haji? Kita tidak ada yang bisa kita masuki. Duit datang terus. Kita tidak tahu mau buat apa. Kalau Bapak Ibu merasa mual-mual dan tidak cocok hidup seperti itu, dilarang ikut fast. Karena masa depanmu akan berubah. Siap Bapak Ibu? Siap. Sekali ikut tidak bisa mundur. Hati-hati. Terlalu kaya, terlalu sukses, terlalu sejahtera, terlalu mulia, terlalu masuk surga. Terlalu masuk surga. Oke, terlalu masuk surga. Aduh, itulah masa depan dari kita. Sampai jumpa di PS, kita ledakan PS kita dan momentum kita lipat gandakan. Makasih, luar biasa. Terima kasih.